Cara membuat arang untuk diminum. Beginilah cara minum arang aktif. Siapkan satu cangkir atau satu gelas, lalu kita ambil 1 sendok makan arang aktif. Kemudian kita isi dengan air sedikit demi sedikit. Agar arang aktifnya dapat tercampur merata di dalam air. Kita kocok-kocok terus, sehingga arang ini dapat bercampur dengan air. Kita bisa lihat arang sudah tercampur dengan air dan siap untuk kita minum. Setelah ini sudah siap untuk kita minum. Memang agak kotor, tetapi dapat diminum dan sangat berguna buat kesehatan. Dan ada baiknya sisa daripada arang yang ada di sini kita isi kembali dengan air putih sehingga dapat diminum kembali untuk kesehatan kita. Kita minum kembali. Enak dan sehat. Cara membuat tapal arang untuk luka luar. Kita akan belajar bagaimana membuat tapal arang. Kita siapkan 1 mangkok atau wadah. Lalu kita masukkan arang dan air sedikit saja. Kita buat arang ini seperti bubur atau pasta. Cara menempelkan tapal arang. Selanjutnya kita akan belajar cara menggunakan arang untuk mengobati tangan atau bagian badan yang luka, atau ada benjolan, atau kulit-kulit yang gatal dan sebagainya yang bisa terjadi di bagian tubuh kita. Kita akan gunakan arang dalam bentuk tapal arang. Kita akan gunakan bubur atau pasta arang yang sudah kita buat dengan mencampurkan air. Bisa disaksikan di video kami yang
lain cara membuat tapal dan bubur arang. Setelah dibuat dalam bentuk bubur dan tapal arang seperti ini, kita oleskan di bagian tubuh yang luka atau bagian tubuh yang mau kita obati. Ya, berikan di situ, dioles rata dan cukup tebal di bagian yang mau diobati. Buat agak tebal. Setelah itu bungkus dengan kain kasa. Kain kasa. Dan kemudian diperban supaya tidak lepas perbannya, di plester. Ya. Nah, setelah ini agar menjaga tapal arang bumbu barangnya tetap lembab, karena dalam kondisi lembab arang itu lebih efektif membersihkan luka-luka dari kuman-kuman yang ada. Maka setiap 2-3 jam sekali kita percikkan air di bagian yang kita tempel dengan kasa arang tersebut. Jadi percikan sedikit air di bagian yang kita tempel tersebut sehingga terjaga kelembapannya. Jadi 2-3 jam bisa dipercik. Nah, dalam sehari perban atau tapal arang ini bisa kita ganti 2 kali sehari minimal. Kalau lukanya lebih parah atau agak besar bisa 3 kali sehari diganti. Tapi kalau kegiatan keluar mungkin tidak enak seperti ini, bisa saja diganti 1 kali sehari. Demikian cara menggunakan tapal arang. Menggunakan tapal arang untuk luka dalam. Tapal arang ini dapat juga digunakan bagi mereka yang mempunyai luka seperti luka dalam, sayatan, atau luka-luka seperti di mata atau sakit mata dan luka-luka yang ada di dalam tubuh. Tapal arang kita taruh di dalam kain kasa. Kita buat merata, lalu kita lipat dan siap untuk ditempelkan ke daerah yang luka atau daerah yang sakit. Berikut ini kita tempelkan untuk mereka yang sakit mata. Tidak perlu takut karena bisa kita tempelkan dalam kondisi mata tertutup seperti berikut ini. Tapal bisa dilakukan seperti ini. Setiap kali 2 atau 3 jam bisa kita taruh air agar kondisinya selalu lembab dan dapat kita ganti setiap
sehari 3 atau 4 kali perban ini. Demikianlah cara penggunaan tapal arang dengan cara membuat dengan kain kasar.